Pernahkah kalian melihat sebuah proyek yang terlihat sempurna di awal, tetapi berakhir gagal total? Bayangkan, sebuah perusahaan meluncurkan produk baru. Semua orang yakin proyek ini akan sukses. Timnya hebat, dananya besar, bahkan target pasarnya jelas. Tapi, di tengah-tengah jalan, supplier tiba-tiba berhenti bekerja sama, dan teknologi yang dipakai ternyata tidak berjalan seperti yang direncanakan. Kalian mengubah permintaan di menit-menit terakhir, yang dimana proyek akhirnya terlambat, biaya membengkak, dan hasilnya jauh dari harapan. Masalahnya bukan karena proyek itu buruk. Masalahnya adalah karena mereka tidak siap untuk menghadapi risiko. Itulah mengapa project risk atau risiko proyek menjadi salah satu hal paling penting dalam manajemen proyek. Karena pada dasarnya tidak ada proyek yang benar-benar bebas dari ketidakpastian. Jadi sebenarnya apa itu project risk? Project risk merupakan suatu kejadian atau kondisi yang belum pas, tapi jika benar-benar terjadi akan memberikan dampak terhadap tujuan proyek. Dampaknya bisa negatif, tapi juga bisa positif. Banyak orang menganggap risiko selalu berbahaya, seperti masalah ataupun kegagalan, padahal tidak selalu begitu. Contohnya, ketika sebuah perusahaan menemukan teknologi baru di tengah proyek, itu juga merupakan risiko, karena belum pasti berhasil. Tetapi, jika berhasil, proyek bisa selesai lebih cepat, lebih murah, atau bahkan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Jadi, risiko selalu memiliki dua sisi, yaitu ancaman dan juga peluang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah sebuah risiko itu penting atau tidak? Jawabannya ada dua hal, teman-teman. Pertama, seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi. Kedua, seberapa besar dampaknya jika risiko itu benar-benar terjadi. Cara sederhana, risiko proyek dapat dihitung dengan rumus. Event risk sama dengan probability of event dikali dengan consequences of event, yang dimana tingkat risiko ditentukan oleh kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya. Mari kita lihat dua contoh. Yang pertama, kemungkinan seorang project manager tersambar petir saat berangkat kerja. Dampaknya memang besar. Kalau itu terjadi, proyek bisa terganggu, tapi kemungkinan terjadinya sangat kecil, jadi risikonya rendah. Yang kedua, kehilangan anggota tim utama di tengah proyek. Kemungkinannya jauh lebih besar daripada terkena petir. Banyak orang bisa resign, pindah divisi, ataupun sakit. Dampak juga sangat besar, karena proyek kehilangan orang yang paling memahami pekerjaan tersebut. Karena kemungkinan dan dampaknya sama-sama tinggi, maka risiko ini harus benar-benar dipersiapkan. Misalnya, perusahaan bisa membuat sistem insentif, bonus, ataupun pelatihan agar ada cadangan anggota tim yang bisa menggantikan. Manajemen proyek, tujuan kita bukan menghilangkan semua risiko, karena itu tidak mungkin. Tujuan kita adalah mengelola risiko. Artinya, kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? Seberapa besar dampaknya? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya? Dan yang terakhir, tanda-tanda apa yang harus diperhatikan agar kita bisa bertindak sebelum terlambat. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu figur 7.2. Yang dimana figur ini menjelaskan hubungan antara risiko dan jumlah kerugian yang dipertaruhkan selama proyek berlangsung. Bayangkan teman-teman, ada dua garis dalam grafik. Garis pertama menunjukkan tingkat opportunity and risk, yaitu seberapa besar ketidakpastian dan peluang yang ada di dalam proyek. Garis kedua menunjukkan amount at stake, yaitu seberapa besar uang, waktu, dan sumber daya yang sudah dipertaruhkan dalam proyek. Di awal proyek, tepatnya pada fase conceive and develop, tingkat risiko dan peluang masih sangat tinggi. Kenapa? Karena pada tahap ini, proyek masih penuh pertanyaan. Apakah teknologi yang bisa bekerja? Apakah jadwalnya realistis? Apakah kebutuhan klien sudah benar? Apakah tim memiliki kemampuan yang cukup? Semua itu belum pasti, teman-teman. Karena ketidakpastian itu masih tinggi, maka risiko juga tinggi. Tetapi peluangnya juga tinggi, karena proyek masih bisa diarahkan dan diperbaiki dengan mudah. Namun, pada tahap ini, amount at stake itu masih rendah. Artinya, perusahaan belum bisa mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Jadi kalau terjadi kesalahan, kerugiannya masih kecil. Lalu, proyek masuk ke tahap 2, yaitu execute. Disinilah situasinya berubah. Semakin proyek berjalan, semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan, dan banyak sumber daya yang dipakai. Amount at stake juga naik sangat cepat. Tetapi pada saat yang sama, risiko itu mulai menurun. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyak pertanyaan di awal tadi sudah mulai terjawab. Teknologi sudah dicoba, jadwal mulai terlihat realistis atau tidak, dan kini permintaan klien sudah mulai jelas. Jadi, ketidakpastian memang berkurang. Masalahnya, walaupun risiko menurun, jumlah yang dipertaruhkan justru semakin besar. Artinya, kalau ada masalah di tahap ini, dampaknya akan jauh lebih parah dibandingkan jika masalah itu terjadi di awal proyek.
karena perusahaan sudah terlalu menginvestasikan terlalu banyak di proyek di tahap execute. Yang terakhir ada fase execute menuju finish. Ini perusahaan menghadapi kombinasi yang paling sulit. Risiko masih ada, tetapi jumlah yang dipertaruhkan sudah sangat besar. Inilah yang disebut sebagai highest risk impact. Misalnya bayangkan teman-teman, sebuah proyek pembangunan gedung. Jika di awal proyek ternyata desainnya salah, perbaikannya mungkin hanya revisi gambar saja. Tapi, jika kesalahan desain baru diketahui saat gedung hampir selesai dibangun, perusahaan mungkin harus membongkar sebagian bangunan. Biayanya jauh lebih besar. Jadi, semakin terlambat sebuah risiko ditemukan, semakin besar kerugiannya. Karena itu, manajemen risiko harus dilakukan sedini mungkin. Kesimpulannya teman-teman, proyek bukan gagal karena ada risiko. Proyek gagal karena tim tidak siap menanggung atau menghadapi risiko. Semakin awal kita mengidentifikasi kemungkinan risiko, semakin kecil dampaknya. Dan semakin cepat mengambil tindakan, semakin besar peluang proyek itu akan berhasil. Dalam manajemen proyek, orang yang sukses bukanlah orang yang berharap semuanya berjalan sempurna, tapi orang yang sudah siap ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Dalam setiap proyek strategis, terutama yang melibatkan operasional kompleks seperti manajemen rantai pasok, ketidakpastian adalah hal yang mutlak. Tapi, resiko dapat dikelola secara sistematis. Nah, sekarang kita bedah 4 stage proses dalam manajemen resiko. Tahap pertama adalah identifikasi resiko. Kita harus memetakan spesifik faktor yang dapat mempengaruhi proyek. Nah, resiko ini umumnya jatuh ke dalam beberapa klaster utama, yaitu risiko finansial, teknikal, komersial, dan juga eksekusi, hingga kontraktual atau legal. Nah, untuk mengidentifikasinya secara komprehensif, tim dapat menggunakan metode kualitatif seperti sesi brainstorming, mengumpulkan opini ahli, melihat sejarah proyek masa lalu, atau memetakan struktur resiko. Nah, setelah teridentifikasi, kita masuk ke tahap kedua, yaitu analisis probabilitas dan konsekuensi. Nah, nggak semua risiko itu diciptakan sama. Kita harus mengestimasi seberapa besar kemungkinan sebuah risiko terjadi dan apa dampak terjadinya pada jadwal, biaya, atau kualitas proyek. Nah, alat ukur esensial di sini adalah risk impact matrix yang membantu tim memprioritaskan energi mereka pada risiko yang dengan probabilitas tinggi dan dampak destruktif yang tertinggi. Lalu tahap ketiga, yaitu mengembangkan strategi mitigasi risiko. Secara umum, ada 4 jalur yang bisa diambil sebuah tim. Yang pertama itu adalah accept. Jika dampaknya minor, membiarkannya adalah kalkulasi yang cukup rasional gitu. Nah, yang kedua itu minimize, yaitu mengambil langkah proaktif untuk menekan peluang terjadinya kegagalan. Lalu yang ketiga itu share, yaitu mengalokasikan risiko secara proporsional dengan mitra proyek atau konsorsium. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu transfer, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui asuransi atau kontrak fixed price. Nah, selain itu juga ada namanya contingency reserve. Itu juga sangat krusial untuk menahan guncangan tak terduga. Nah, tahap terakhir adalah pengendalian dan dokumentasi. Manajemen risiko itu bukan aktivitas satu waktu. Setelah dianalisis dan dimitigasi, organisasi itu harus membangun sistem laporan untuk mengatalogkan risiko dan respon yang telah dilakukan. Nah, ini tuh menciptakan basis pengetahuan dan lesson learned bagi efisiensi proyek di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan Project Risk Management and Integrated Approach. Jadi, European Association for Project Management telah mengembangkan sebuah program manajemen risiko terintegrasi yang bertujuan untuk memperluas penerapan manajemen risiko sepanjang seluruh siklus hidup dari proyek. Jadi, program ini tuh dikenal sebagai Project Risk Analysis and Management atau dikenal sebagai PRAM, yaitu metodologi umum yang dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek dan mencakup komponen utama dalam manajemen risiko proyek. Jadi, manfaat utama dari model seperti PRAM adalah menyediakan pendekatan yang sistematis sebagai alternatif dari metode yang bersifat hoc atau tidak terstruktur dalam penilaian resiko. Jadi, hal ini tuh sangat membantu organisasi yang belum memiliki proses manajemen resiko yang jelas dan komprehensif, serta yang masih terbatas pada satu atau dua aspek saja, untuk membangun metode yang menyeluruh dan logis dalam menganalisis serta menangani resiko proyek. Ciri-ciri utama PRAM tuh yaitu yang pertama, manajemen risiko dilakukan sepanjang proyek, bukan hanya di awal. Yang kedua, strategi risiko disesuaikan dengan tahap proyek. Dan yang terakhir tuh ada semua pendekatan risiko digabung menjadi satu sistem yang terpadu. Jadi terdapat 9 tahap dalam PRAM. Yang pertama tuh ada define. Jadi define ini menentukan proyek dengan jelas seperti tujuan, ruang lingkup, dan output. Lalu ada focus.
Jadi ini tuh merencanakan bagaimana resiko tuh akan dikelola. Lalu ada identify, yaitu mengidentifikasi semua kemungkinan resiko. Lalu ada structure, yaitu mengelompokkan dan memprioritaskan resiko. Lalu ada ownership, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas resiko. Ada estimate, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan biaya resiko. Lalu ada evaluate, yaitu menentukan prioritas dan solusi terbaik. Lalu ada plan, menyusun rencana penanganan resiko. Dan lalu ada manage, yaitu memantau dan menyesuaikan selama proyek itu berjalan. Jadi PRAM ini membantu proyek berjalan lebih aman karena risiko sudah diperkirakan sejak awal dan terus dipantau. Semakin terencana manajemen risiko, maka semakin besar peluang proyek untuk berhasil. Oke, di sini saya bakal membahas mengenai studi kasus Nicole Highway di Singapura. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal 20 April 2004 akibat kegagalan struktural pada suatu proyek penggalian terowongan MRT yang setidaknya menewaskan sekitar 4 orang pekerja. Dengan akar masalah utama yang teridentifikasi sebagai kombinasi dari kesalahan fatal dalam desain, kelalaian analisis geologis, dan praktik pemotongan biaya oleh pihak kontraktor utama NLC. Nah, jadi secara spesifik, masalah itu bermula dari penggunaan metode analisis tanah yang tidak tepat. Sehingga desain sistem yang penyangga street itu dibuat jauh di bawah standar kapasitas beban yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, di samping itu, integritas proyek itu semakin diperburuk oleh tindakan NLC yang mengganti plat pengaku dengan material sisa scrap. Nah, ini dilakukan untuk menghemat biaya. Nah, salah menginterpretasikan kode bangunan sehingga menggunakan balok baja yang terlalu kecil, serta menyembunyikan tanda-tanda awal kerusakan tiang penyangga dari otoritas LTA demi menghindari penalti keterlambatan jadwal, yang pada akhirnya memicu keruntuhan progresif pada dinding penahan terowongan. Berikutnya masuk di pertanyaan nomor 1. Nah, jadi perencanaan dan manajemen rolling lingkup proyek ini pada awalnya sudah tepat melalui penggunaan metode bottom up yang terstandarisasi. Namun pihak kontraktor sendiri, yaitu NLC, mulai mengambil risiko fatal yang tidak perlu sebenarnya. Nah, jadi mereka tuh dihadapkan pada denda keterlambatan sebesar 23 juta US dollar. Tekanan dari kendala biaya dan waktu yang ekstrim ini membuat NLC itu mengabaikan aspek unik dari sebuah proyek itu, yakni penggalian dalam di area tanah liat yang plastis, yang kemudian itu berujung pada tindakan sembrono seperti penggunaan material sisa, yaitu scrap, untuk plat pengaku dan upaya menyembunyikan fakta melangkungnya tiang penyangga dari otoritas LTA. Jadi semua itu menjadi ancaman struktural, secara sadar tidak dipertimbangkan maupun dimitigasi dengan semestinya dalam proyek manajemen risiko. Nah, karena NLC lebih memilih mempertaruhkan keselamatan demi menghindari perintah penghentian pekerjaan yang akan semakin memperburuk kerugian finansial mereka sendiri. Conduct either a qualitative or quantitative risk assessment of this project. Identify the risk factors that you consider most important for underground tunnel construction. How will you assess the riskiness of the project and why? Nah, untuk menilai tingkat risiko proyek semacam ini, kita melihat pada dua faktor. Yang pertama ada faktor risiko utamanya dan juga secara analisis kualitatif assessmentnya. Yang pertama, faktor risiko utama dalam konstruksi terowongan bawah tanah ini ada 4. Yang pertama, geotechnical uncertainty, yaitu sifat perilaku tanah yang tidak terduga. Misalnya ada perbedaan antara lempeng laut yang plastis versus yang pasir. Yang kedua ada structural redundancy, kemampuan sistem penyangga untuk mendistribusikan kembali beban jika satu penyangganya itu gagal. Yang ketiga, hydrostatic pressure, tekanan air yang menekan dinding penahan pada kedalaman yang ekstrim. Dan yang keempat, itu pada human or organizational risk, yaitu salah tafsir terhadap kode bangunan atau pelaporan yang tidak jujur. Kemudian untuk secara kualitatif assessmentnya itu dia dikategorikan sebagai high risk. Kenapa? Ada 3 faktor. Yang pertama ada high severity, itu maksudnya runtuhnya infrastruktur di area perkotaan yang padat memiliki peluang hampir 100% menyebabkan korban jiwa dan kerugian yang masif. Kemudian yang kedua ada complexity, kedalaman 30 meter itu melampaui batas kemampuan sistem penyangga sementara yang digunakan pada saat itu. Dan yang ketiga itu ada systemic fragility, itu dia kan menggunakan metode bottom up, sangat bergantung pada ribuan sambungan individual. Satu titik kegagalan, contohnya ada di sambungan level ke-9, itu dapat memicu keruntuhan beruntun. Lalu pertanyaan yang ketiga, what forms of risk mitigation would you consider appropriate for this project? Ada beberapa
form of risk mitigation yang bisa digunakan. Yang pertama ada technical mitigation, yaitu dengan cara top-down construction. Jadi beralih ke metode top-down di mana plat atap beton permanen dibangun terlebih dahulu. Plat ini berfungsi sebagai penyangga masif yang sangat kuat, menghilangkan ketergantungan pada ribuan sambungan baja sementara. Yang kedua, desain redundancy, menerapkan desain fail-safe, di mana jika satu penyangga gagal, penyangga di sekitarnya telah dirancang untuk mampu menyerap beban yang dialihkan tanpa ikut bengkok, atau istilahnya buckling. Yang ketiga, independent peer review, mewajibkan perusahaan teknik pihak ketiga untuk mengaudit analisis tanah dan desain struktural, gunanya memastikan perdebatan teknis seperti pemilihan metode A dengan metode B diselesaikan sebelum eksekusinya dimulai. Kemudian ada enhanced instrumentation, menggunakan sensor digital real time, yaitu menggunakan inclinometer dan pengukur regangan yang mengirimkan data secara bersamaan baik kepada kontraktor maupun otoritas pemerintah. Hal ini mencegah tindakan menyembunyikan data jika terjadi pergeseran tanah atau pembengkokan material. Dan yang terakhir ada legal atau contractual reform, menyesuaikan klausul denda sehingga keterlambatan yang disebabkan oleh faktor keselamatan tidak berujung pada denda finansial yang menghancurkan, yang mana seringkali menjadi motif kontraktor untuk menyembunyikan kerusakan.